Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Adi. Pembelajaran hari ini adalah matematika, materi mengenal pecahan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Yuk, ikuti materinya sampai habis. Pembelajaran pada pagi hari ini KD 3.1 menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Oke, pecahan. Dalam sebuah pecahan terdapat istilah pembilang dan penyebut. Apa itu pembilang dan apa itu penyebut? Ikuti pembahasan pada slide selanjutnya. Ya, pembilang. Pembilang adalah bilangan yang dibagi. Sedangkan penyebut adalah bilangan yang membagi. Contohnya dapat kita saksikan pada slide berikutnya. Oke, perhatikan contoh yang ada pada tampilan berikut. Pecahan 2/5. 2 disebut pembilang, sedangkan 5 disebut penyebut. Garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu garis yang digunakan untuk menentukan posisi suatu pecahan. Sedangkan tujuan garis bilangan adalah untuk membandingkan nilai antara bilangan satu dengan bilangan yang lainnya. Biasanya bilangan yang nilainya lebih besar akan berada di sebelah kanan daripada yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh garis bilangan berikut ini. Contoh berikut mencari tahu di mana letak bilangan atau pecahan 1/2. Pecahan 1/2 terletak di antara bilangan 0 dan 1 seperti yang tertera pada tampilan berikut. Contoh yang kedua, coba perhatikan. Pecahan-pecahan berikut adalah pecahan 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 atau 1. Kenapa 4/4 disebut juga dengan 1? Karena 4/4, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Seperti itu. Dari garis bilangan tersebut kita lihat bahwa bilangan atau pecahan yang lebih besar nilainya selalu berada di sebelah kanan. Coba kita perhatikan. Pecahan 3/4 dan 2/4 lebih besar 3/4. Makanya letaknya berada di sebelah kanan. Satu lagi, contoh lagi. Lihat berikut ini. Ada pecahan per 6. Coba perhatikan pecahan 2/6 dan 5/6. Karena nilainya lebih besar 5/6, maka letaknya berada di sebelah kanan daripada pecahan 2/6. Contoh lagi, bilangan 1 atau dalam pecahan adalah 6/6. Pecahan 6/6 dan 3/6 letaknya
berada di sebelah kanan dari 3/6. Karena apa? Karena nilainya lebih besar. Untuk yang selanjutnya, kita akan membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan biasanya menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Seperti yang terlihat pada tampilan berikut. Oke, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh pada slide berikutnya. Perhatikan contoh yang pertama. Ada pecahan yang penyebutnya berbeda. 1/4 dan 2/3. 1/4 lebih kecil daripada 2/3. Kenapa bisa tahu? Coba kita cari tahu bersama. Kita gunakan cara perkalian silang. Perhatikan, 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti 1/4 lebih kecil daripada 2/3. Oke, contoh yang kedua. 5/10 dan 4/8. Kita gunakan cara perkalian silang. 5 kali 8 sama dengan 40. Sedangkan 4 dikali 10 sama dengan 40 juga. Berarti sama-sama memiliki nilai yang sama. Berarti tandanya adalah sama dengan. Oke, contoh yang ketiga. 4/6 dan 3/9. 4 dikali 9 sama dengan 36. Sedangkan 3 dikali 6 sama dengan 18. Berarti 4/6 lebih besar dari 3/9. Oke, materi yang terakhir untuk hari ini adalah mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh pada slide berikutnya. Ya, ini contoh dengan penyebut yang sama. Coba perhatikan pecahan berikut ini. 2/4, 1/4, 4/4, dan 3/4. Kita akan sama-sama urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Dan hasilnya adalah 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Oke, contoh yang lain. Masih dengan penyebut yang sama. Perhatikan pecahan berikut. 3/5, 2/5, 4/5, 1/5, dan 5/5. Akan kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Dan didapat hasilnya 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5. Begitu. Lebih mudah jika penyebutnya sama. Tapi bagaimana jika yang akan kita bandingkan memiliki penyebut yang berbeda? Oke, kita lihat tayangan berikutnya. Ya, ini contoh pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Masih ingat ya penyebut yang mana? Ya, yang bawah.
Penyebutnya semua berbeda, ada yang 2, 5, dan 4. Apabila penyebutnya berbeda, maka kita tidak bisa langsung mengurutkan, tapi harus kita cari tahu dulu dengan cara menggunakan garis bilangan. Oke, kita lihat garis bilangan pada slide tampilan berikutnya. Ya, ini ada 1/2, 3/4, dan 2/5. Oke, mana yang lebih kecil? 2/5. Lalu yang agak besar nilainya 1/2. Lalu yang paling besar nilainya 3/4. Ya, setelah kita mencari tahu dengan garis bilangan, kita dapat hasilnya. Apabila kita urutkan dari yang terkecil, maka hasilnya 2/5, 1/2, dan 3/4. Dan apabila kita cari dari yang terbesar, maka didapat 3/4, 1/2, dan 2/5.